Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Akhlak Rasulullah, pelita bagi umat yang gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Solawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Pembukaan, zaman yang gelap butuh pelita. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita hidup di zaman yang serba canggih, tapi di sisi lain juga serba gelap. Gelap bukan karena tidak ada listrik, tetapi karena gelapnya hati manusia. Kita lihat, orang pintar, tapi tidak punya rasa malu. Banyak yang tahu agama, tapi lisannya kasar. Sosial media penuh dakwah, tapi juga penuh celaan dan permusuhan. Di zaman seperti ini, kita butuh pelita. Kita butuh cahaya. Dan cahaya itu adalah akhlak Rasulullah. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah, pribadi yang penuh cahaya. Saudaraku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya datang membawa wahyu. Beliau datang sebagai contoh hidup dari isi Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim Al-Kama Qala. Maka ketika kita membaca Al-Quran tentang sabar, pemaaf, kasih sayang, tawadu, itu semua terwujud nyata dalam pribadi Rasulullah. Bagaimana akhlak Nabi menjadi pelita di tengah kegelapan? 1. Kasih sayangnya tidak terbatas. Nabi tidak hanya lembut kepada sahabat atau keluarga. Bahkan kepada anak kecil, orang kafir, dan musuh yang membenci beliau. Kisah inspiratif. Suatu hari, ada seorang wanita tua Yahudi yang selalu melempar sampah ke jalan tempat Nabi lewat. Setiap hari begitu, Nabi tidak pernah marah. Sampai suatu hari, wanita itu tidak lagi terlihat. Nabi pun mencarinya dan ternyata wanita itu sedang sakit. Nabi menjenguknya dengan membawa makanan. Sang wanita menangis dan berkata, "Tidak ada akhlak seperti ini kecuali dari seorang Nabi." Akhirnya dia masuk Islam, karena akhlak lebih kuat dari sekadar kata-kata. 2. Sabar dalam menghadapi ujian. Ketika Nabi diusir dari Taif, tubuh beliau dilempari batu hingga berdarah. Tapi saat malaikat menawarkan untuk membalas, Nabi menolak. Beliau berkata yang artinya, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang yang beriman kepada Allah." Al-Kama Qala. Subhanallah, betapa lapangnya dada Rasulullah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Pemaaf kepada musuh-musuhnya. Saat penaklukan kota Makkah, Nabi bisa saja membalas dendam kepada Quraisy yang dulu menyiksa dan mengusir beliau. Tapi yang beliau ucapkan justru yang artinya, "Hari ini aku katakan kepada kalian seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada celaan atas kalian hari ini. Pergilah, kalian semua bebas." Hadis riwayat Ibnu Ishaq Al-Kama Qala. Inilah pelita yang menerangi kegelapan dendam, kebencian, dan kekerasan. 4. Jujur dan amanah. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan orang-orang kafir Makkah tetap menitipkan harta kepada beliau, meski menolak dakwahnya. Di tengah zaman yang penuh dusta dan manipulasi, kita butuh kembali pada teladan kejujuran ini. Mengapa umat hari ini gelap? Karena menjauh dari akhlak Nabi. Hari ini banyak dari kita yang sibuk membicarakan sunnah, tapi melupakan inti dari sunnah itu sendiri, akhlak. Kita sibuk dengan pakaian sunnah, siwak, aroma wangi, tapi mudah marah, gemar menggibah, menyindir di sosial media, tidak sabar, tidak pemaaf,
tidak jujur. Padahal Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad Al-Kama Qala. Bagaimana kita menghidupkan akhlak Nabi? 1. Belajar kisah hidup beliau, sirah nabawiyah, bukan hanya tahu fakta, tapi hayati nilai akhlaknya. 2. Latih akhlak dalam keseharian kecil, sabar saat antri, tersenyum saat capek, jujur meski rugi. 3. Tahan lisan dan emosi, karena akhlak mulia sering terlihat saat kita sedang diuji. 4. Berdoa agar diberi akhlak yang baik. Nabi sendiri berdoa yang artinya, "Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau." Hadis riwayat Muslim Al-Kama Qala. Penutup, kembali pada pelita. Saudaraku, jangan sampai kita sibuk memperdebatkan agama, tapi lupa bahwa inti dakwah Rasulullah adalah akhlak. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi sebagai pelita bagi orang lain. Orang-orang di luar Islam bisa masuk Islam bukan karena debat, tapi karena akhlak indah umat Islam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Al-Kama Qala. Semoga kita semua bisa membawa cahaya akhlak Rasulullah di rumah, di jalan, di tempat kerja, dan di dunia maya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai Nabi dan dikumpulkan bersama beliau di surga. Amin. Wallahu a'lam bisyawab. Kelebihan berakhlak baik dalam Islam. 1. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian." Hadis riwayat Tirmidzi Al-Kama Qala. 2. Paling memberatkan timbangan amal. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi Al-Kama Qala. Akhlak baik bisa mengalahkan amalan fisik yang berat. Karena ia mencerminkan hati yang ikhlas dan jiwa yang matang. 3. Menjadi jalan termudah menuju surga. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, itulah dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi Al-Kama Qala. 4. Menutup kekurangan ibadah sunnah. Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik dapat mencapai derajat orang yang rajin puasa dan salat malam." Hadis riwayat Abu Dawud Al-Kama Qala. 5. Dicintai dan diterima di tengah masyarakat. Manusia cenderung tertarik dan merasa nyaman dengan orang yang sopan, rendah hati, sabar, dan pemaaf. Ini membuka pintu dakwah dan kebaikan sosial. 6. Menjadi wujud keimanan yang sempurna. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi Al-Kama Qala. 7. Akhlak baik adalah sumber kedamaian. Akhlak yang baik menciptakan suasana damai. Dalam keluarga menghindari pertengkaran. Dalam masyarakat menumbuhkan kepercayaan. Dalam hati sendiri menjauhkan dendam, marah, dan gelisah. 8. Dicatat sebagai amal jariyah sosial. Setiap kebaikan dan senyum yang menenangkan hati orang lain, bisa menjadi pahala abadi, meskipun tampak sepele. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan
Jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.